pada saat ini tantangan ekonomi dari perspektif atau yang datang dari global ini sangat besar. Ada perang dagang, kemudian juga ada perang militer yang semakin panas, nampaknya masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan begitu. Kira-kira pandangan Anda berkaitan dengan prospek investasi di pasar keuangan saat ini di tengah sejumlah sentimen, kemudian juga di samping itu suku bunga juga belum turun, sejumlah bank sentral sudah mengumumkan bahwa memutuskan untuk menahan suku bunganya. Di dalam negeri ekonomi Indonesia juga masih melambat. Kira-kira bagaimana prospek Anda melihat iklim investasi di pasar keuangan pada saat ini? Silakan Pak Arwani. Ya, terima kasih sebelumnya untuk CNBC. Ya, kita tahulah eskalasi di Timur Tengah, lebih tepatnya juga merambat juga ke Asia ya, dalam artian apa yang terjadi di antara Iran dengan Israel yang cukup menegangkan kondisi saat ini. Yang paling terimpact mungkin memang komoditas ya, baik itu komoditas hard commodity maupun yang soft commodity ya. Jadi dua-duanya pun terkena imbas gitu. Kita tahu ini sebenarnya secara makro menjadi trigger bagi apa yang kita sebut dalam ekonomi makro memicu adanya inflasi ya. Jadi bukan cuma inflasi yang ada di kita, tapi juga inflasi yang ada di negara-negara lain ya. Nah itu yang menghambat setidaknya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain yang perlu kita perhatikan adalah dengan adanya kenaikan atau kecenderungan kenaikan inflasi ini yang membuat beberapa central bank tadi yang disinggung juga oleh Mbak Dina untuk kembali punya wacana untuk menahan suku bunga ya, walaupun harapan para investor kan ke depannya kan, terutama Fed rate kan adanya pemotongan suku bunga ke depannya ya. Tapi melihat kondisi saat ini, apalagi yang terakhir kemarin Fed juga ngelihat bahwasannya inflasi juga udah mulai merambat naik ya. Nah ini yang kecenderungan begini yang membuat investor jadi bukan wait and see ya, tapi wait and worry jadinya saat ini. Nah itu yang kita lihat sih secara global ya, secara kasat mata. Namun demikian ya kita tetap punya optimisme sih untuk kita bisa keluar dari kondisi saat ini, Mbak Dina. Tadi Anda menyebutkan bahwa masih ada optimisme begitu Pak, di tengah sifat atau pandangan investor yang masih wait and worry, bahkan sudah bukan wait and see lagi begitu, wait and worry. Kira-kira di tengah optimisme Anda apa peluang yang bisa diambil yang akhirnya menjadi pandangan positif di tengah sejumlah tantangan yang ada? Balik lagi ya, bagaimanapun juga apalagi di dalam dunia pasar modal ya, kekuatan atau basis dari investor lokal itu yang mesti kita perkuat sih. Itu yang pertama, basis investor lokal itu yang mesti kita perkuat. Kemudian juga domestic consumption kita juga itu harus kita perkuat. Karena mau nggak mau bergulirnya ekonomi itu kan berangkat dari basic domestic consumption yang kita peroleh sendiri, yang kita create sendiri. Nah itu yang mungkin mempunyai harapan ya, optimisme pertumbuhan ini bisa terjaga gitu dengan ekspektasi. Mungkin memang beberapa institusi memprediksikan di bawah 5% ya, tapi kita melihat optimisme kalau seandainya ini tetap terjaga ya, artinya domestic consumption ini tetap terjaga, kita bisa mengeliminir adanya efek negatif dari eksternal. Itu paling penting sih bagi saya sih. Oke, baik. Kalau dilihat dari sejumlah tantangan yang tadi sudah kita bahas begitu, sebenarnya kalau dilihat dari trennya, instrumen investasi apa Pak yang masih atau yang paling diminati hingga saat ini? Ya, orang semua bicara safe haven ya, dan kita tahu lah safe havennya kan pilihannya tidak banyak ya. Artinya orang akan kembali kepada emas, gold ya, atau kemudian juga bisa juga platinum ya. Cuman kan itu kan balik lagi itu hard commodity ya. Jadi kita ngelihatnya turunan atau bukan derivatif ya, turunan dari emas yang relay atau yang terkait dengan emas itu orang investor akan melihat juga peluang di saham-saham atau emiten yang punya core industri atau core bisnisnya yang relate kepada emas ya. Nah, untuk yang punya keterbatasan dana mungkin bisa aja dia masuk ke ETF ya, ETF yang relay ke emas juga. Itu salah satu
salah satu, salah dua lah. Nah kemudian yang menjadi safe haven, quote unquote sebenarnya safe haven itu adalah mungkin yen Jepang, kemudian yang ketiga adalah Swiss franc ya, Swiss franc juga itu menjadi safe haven. Walaupun kita tahu di dalam sendiri, di dalam negara Swiss sendiri juga lagi tidak mudah saat ini, kita tahu itu semua. Tapi opsinya kan tidak banyak ya, opsinya tidak banyak gitu. Di luar itu kalau kita sedikit agak outlier ya Mbak Dina, jadi di luar yang instrumen-instrumen yang quote-unquote instrumen keuangan lah, sebenarnya ada satu komoditas kita yang mungkin jarang disinggung, tapi indikasi atau tren kenaikan harganya yang terus menguat. Saya beberapa waktu yang lalu memperhatikan apa yang kita konsumsi mungkin setiap hari ya kita ke coffee shop, yaitu komoditas kopi. Jadi komoditas kopi ini memang di luar instrumen keuangan ya, walaupun ada derivatifnya, itu punya kecenderungan yang terus menguat gitu. Mungkin ini bisa jadi pilihan ya. Jadi bagi eksportir kopi atau produsen kopi ya, lebih tepatnya para petani kopi, mungkin cukup confidence dengan kondisi-kondisi saat ini gitu. Karena kenaikan harga kopi dunia yang luar biasa saat ini sih. Itu agak sedikit outlier ya kalau kita perhatikan gitu. Cuman balik lagi, orang akan memilih, tadi saya bilang kalau dia masuk pasar modal, ya, cari instrumen keuangan yang relate ke emas atau ke komoditas ya, yang relate benar-benar ke komoditas dunia. Oke. Mungkin itu. Baik, ini menarik begitu ya. Saya akan mengelaborasikan sedikit berkaitan dengan komoditas yang memang paling familiar begitu di masyarakat, yaitu berkaitan dengan komoditas emas. Tadi Anda menyebutkan sebenarnya di samping emas, instrumen emas itu sendiri, akhirnya banyak investor yang juga beralih terhadap perusahaan-perusahaan yang memang melibatkan komoditas emas begitu. Tapi kan kita tahu bahwa kenaikan harga emas pada saat ini juga terbatas. Kemudian juga mungkin kalau kita lihat juga negara-negara lain juga belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Artinya kenaikan harga emas ini juga masih belum bisa dinikmati begitu oleh perusahaan-perusahaan yang melibatkan komoditas emas. Pandangan Anda berkaitan dengan hal ini seperti apa? Ya, betul sih. Kalau lihat upside-nya mungkin terbatas ya. Itu kan debatable ya, tentang ekspektasi kenaikan harga emas itu kan ada yang masih pro, ada yang kontra gitu. Dan sangat argumentatif sih. Namun balik lagi saya bilang, seandainya dia masuk ke bukan yang hard commodity-nya ya, artinya yang benar-benar emiten kalau di dalam negeri ya, perspektif yang untuk pasar modal kita yang relate terhadap emas ya. Balik lagi dia akan balik ke fundamental. Fundamental itu ke laporan keuangan dari emiten itu. Jadi seberapa jauh top line maupun bottom line dari emiten itu yang benar-benar balance sheet-nya cukup sehat gitu. Dan dia akan lihat ke, tentunya core-nya bisnis tadi kita udah singgung ya, bisnisnya ke komoditas yang lebih especially ke emas ya. Nah kemudian kalau harga ekspektasinya itu memang technically speaking memang akan minor correction dulu untuk harga emas sih. Tapi balik lagi saya bilang, opsinya kan terbatas saat ini ya, pilihan untuk para investor. Jadi mau tidak mau saya bilang kecenderungan atau tendensi dia akan rebound lagi itu masih tetap cukup kuat gitu untuk emas gitu. Walaupun minor correction itu akan terjadi.